Shalom adik-adik, apa kabar semua hari ini? Pasti luar biasa kan? Kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah, orang tuanya juga terhindar dari virus COVID-19. Oh iya adik-adik, apakah semua kalian rindu bersekolah minggu lagi? Pasti rindu kan? Makanya kami kembali lagi, kita mau memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama hari ini. Oke, kita angkat lagu pujian kita. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau buat bergerakannya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah adik-adik, kata lagu ini, kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman. Oke, semua masih bangkit berdiri. Jangan ada yang lemas karena ini masih pagi. Kita akan nyanyi lagi. Kita angkat lagu pujian kita. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Gerakan untuk menulis, untuk berdoa dan berjabat tangan. Ini kaki kananku, ini kaki kiriku. Dapat ku gerakan untuk berjalan, untuk melompat dan berputar-putar. Ini tangan, kita angkat lagu pujian ini. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Dapat ku gerakan untuk menulis, untuk berdoa dan berjabat tangan. Ini kaki kananku, ini kaki kiriku. Dapat ku gerakan untuk berjalan, untuk melompat dan berputar-putar. Ini tanganku, ini kakiku. Tuhan yang ciptakan, bersyukurlah. Oke adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat lagu pujian kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya bahwa hari ini adik-adik semua baik keadaannya, sehat, bersukacita. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita untuk sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah bernyanyi, menari untuk Tuhan, dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang apa ya? Adik, coba lihat gambar ini adik-adik. Gambar ada di sini adalah gambar, ya benar, ini gambar domba. Adik-adik, kakak percaya semua pasti pernah lihat domba, mau di gambar, di TV, maupun di kebun-kebun, pasti pernah lihat domba. Nah, kalau ada yang belum pernah lihat, nggak apa-apa, nanti bisa lihat kok di film-film, di TV-TV, di foto-foto, bisa lihat. Nah, adik-adik tahu nggak sih suara domba itu seperti apa? Ayo coba sama-sama kita dengar yuk. Wah, itu suaranya adik-adik. Suaranya domba itu sama seperti suara kambing. Nah, kita mau belajar hari ini tentang gembala yang baik. Adik-adik tahu nggak? Domba itu adalah binatang yang lemah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka juga tidak bisa mencari makan sendiri. Mereka harus dituntun. Mereka itu binatang yang lemah karena mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Untuk itu mereka membutuhkan seorang gembala. Gembala itu seperti apa ya? Ayo kita sama-sama lihat. Seperti ini dia. Coba kita lihat di sini sama-sama. Gembala itu membawa tongkat. Nah, kenapa? Karena dia mau menjaga domba-dombanya. Gembala punya 3 tugasnya dalam menjaga domba-domba. Yang pertama tadi adalah menjaga domba-dombanya. Kenapa menjaga? Dari apa? Dari
semuanya supaya domba-dombanya tidak tersesat dan tidak hilang. Domba-domba ini harus dijaga oleh gembalanya. Gembala ini sangat baik. Dia akan temani domba-dombanya kemana saja domba-dombanya pergi. Dia akan tuntun domba-dombanya supaya domba-dombanya dapat makan yang enak. Nah, selain dia menjaga domba-dombanya, gembala juga itu merawat domba-dombanya. Merawat maksudnya seperti apa ya? Merawat itu artinya memberi makan, memberi minum. Kalau ada yang sakit, diberi obat supaya domba-dombanya tidak sakit lagi. Nah, itulah tugasnya gembala. Dia menjaga, merawat, memberi makan dan minum. Baik kan gembalanya? Nah, selain itu juga gembala itu bukan hanya menjaga, merawat, tapi juga melindungi. Kenapa? Dari apa? Dari serigala. Serigala ini suka dia makan domba. Kan serigala makannya daging. Jadi domba-dombanya itu mau dimakan sama serigalanya. Kalau nggak ada yang menjaga, serigala cepat-cepat dia akan ambil domba itu dan dimakannya. Kan gembalanya tidak mau itu terjadi. Akhirnya dia harus menjaga domba-dombanya supaya domba-dombanya tidak dimakan oleh serigala. Juga melindungi dari apa? Dari siapakah ini? Ada yang tahu? Pencuri. Iya betul, pencuri adik-adik. Pencuri ini juga suka dia mengambil domba-dombanya. Kalau dilihatnya nanti gak ada yang menjaga, diambilnya domba-dombanya lalu dijual. Makanya gembala tidak akan pernah pergi. Dia akan melindungi domba-dombanya dari segala mara bahaya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga punya seorang gembala. Siapa gembalanya? Siapa ya? Yaitu Tuhan Yesus. Ini adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang selalu akan menjaga kita, merawat kita, melindungi kita dari segala mara bahaya. Karena dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Baik bukan Tuhan Yesus? Dia kan gembala yang baik untuk kita. Nah, karena Tuhan Yesus gembala yang baik, Dia akan menjaga kita, merawat kita, melindungi kita. Nah, sehingga kita tidak pernah sendirian. Dia juga tahu apa yang kita mau, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Itulah Tuhan Yesus. Dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Nah, melalui siapa Tuhan Yesus mencukupkannya? Melalui siapa Tuhan Yesus merawatnya? Melalui Papa dan Mama. Iya, Tuhan Yesus akan merawat kita, menjaga kita, melindungi kita melalui Papa dan Mama. Papa Mama bekerja untuk mencari uang untuk supaya kita bisa makan, bisa minum. Nah, makanya kita tidak boleh melawan mereka karena mereka baik sama kita. Mereka sudah jagain kita, sudah memberi kita makan, menyekolahkan kita. Kita harus taat sama mereka. Nah, jadi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik, apa dong yang harus kita lakukan? Bermain? Tidur? Bukan. Yang kita harus lakukan adalah kita harus rajin berdoa. Iya, kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kita harus berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita, melindungi kita, merawat kita. Kita harus rajin berdoa. Kita berterima kasih, bersyukur karena Tuhan Yesus baik sama kita. Dan juga kita harus rajin baca Alkitab. Ya, walaupun kita di rumah aja, tapi nggak boleh bolos berdoa dan baca Alkitabnya. Siapa di sini yang rajin berdoa dan baca Alkitab? Ayo. Nah, kakak percaya semuanya adalah anak-anak yang hebat. Kakak percaya semua juga rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kita bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena Dia adalah gembala yang baik, yang merawat kita, menjagai kita. Nah,
Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, maka apa yang haruslah kita lakukan lagi? Kita tidak boleh melawan orang tua, kita harus taat, kita tidak boleh melawan mereka karena mereka dipakai Tuhan untuk memberkati kita, untuk merawat kita, melindungi kita, dan kita harus taat, kita harus rajin, kita harus mengasihi teman-teman kita, tidak boleh berbohong dan tidak boleh mencuri karena itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Jadi adik-adik yang semua yang di rumah jangan lupa ya, rajin berdoa dan baca Alkitab. Dan nanti kalau udah selesai coronanya, kita sama-sama ke gereja, kita mau memuji-muji Tuhan bersama dengan teman-teman, kita mau berdoa, kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh lakukannya dalam setiap hari. Kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab dan taat kepada orang tua, karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11a. Nah, nanti adik-adik boleh baca di rumah ya Alkitabnya, minta tolong sama papa dan mama dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Nah, tapi kita akan baca ayat hafalan kita pada pagi hari ini Yohanes 10 ayat 11a. Sama-sama yuk kita baca. Aku adalah gembala yang baik. Gampang kan? Ayo sama-sama yuk kita pakai gerakan. Yohanes 10 ayat 11a. Aku adalah gembala yang baik. Sekali lagi, Yohanes 10 ayat 11a. Aku adalah gembala yang baik. Ayo semuanya, kita akan sama-sama bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau boleh menjadi gembala yang baik buat kami. Engkau menjaga kami, melindungi kami, dan merawat kami. Terima kasih karena Engkau begitu luar biasa. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk papa dan mama kami. Tuhan berikan kesehatan dan berkati juga kami semuanya Tuhan. Dan kami berdoa supaya corona cepat berlalu sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami akan sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa